Halo, jumpa lagi. Apa kabar? Semoga kalian selalu dalam kondisi baik-baik saja dimanapun berada. Amin. Pilih kartu, dimana tema kali ini adalah bagaimana keadaan dia gitu ya setelah putus dengan kamu. Ingat, ini general reading, energinya banyak orang ya. Saya memberikan 3 file. File pertama yang paling sebelah kiri, file kedua yang di tengah seperti biasa, dan file yang ketiga sisi paling kanan. Silakan kalian pilih salah satu, usahakan satu file untuk satu orang. Tidak usah terburu-buru, santai saja ya. Oke, saya mulai dari file pertama. Halo, file pertama. Kartunya sudah saya tebar. Jadi di sini kalau dari tebarannya energinya mengatakan kondisi dia cukup baik-baik saja ya. Cuman di sini ada beberapa energi dari kalian di sini, dia atau mantan kalian itu berharap ya. Intinya berharap ada kesempatan kedua. Ada kemungkinan yang menyebabkan kalian putus dulunya itu ya. Di sini terlihat masing-masing dari kalian itu terlalu sibuk dengan dunianya masing-masing. Mungkin sibuk bekerja, sibuk mengejar karir, semacam itu ya, sehingga hal itu membuat hubungan kalian menjadi dingin atau menjadi kurang harmonis, ya kan? Nah, di sini ada hal yang sebenarnya ingin dia omongin, ya. Ada hal yang ingin dia bicarakan ke kamu. Bisa jadi ini adalah satu keinginan dia itu untuk kayak balikan lagi, yuk kita perbaiki lagi. Ada energi semacam itu. Dan di sini juga ada satu saran buat kamu sendiri di sini, bahwa kalau memang masih ada rasa cinta, kalau masih ada rasa sayang gitu ya, berilah kesempatan gitu untuk kalian bisa merajut kasih kembali. Begitu. Kemudian energi yang lain yang saya lihat di sini, beberapa di antara kalian memang ada yang memang mantan kamu maksudnya di sini ya, yang lebih memilih untuk ayo sudahlah gitu ya, yang berlalu biarlah berlalu gitu. Ada beberapa yang seperti itu, dan dia jadikan kegagalan dengan kamu itu sebagai pelajaran buat mereka, dan mereka mencoba untuk move on dan memberikan hati dia atau membuka hati dia itu untuk orang baru kayak gitu. Jadi ada dua versi di sini. Ada beberapa yang memang mantan kamu menyesal dan ingin memperbaiki kembali gitu ya, karena memang perpisahan terjadi itu karena adanya kurang komunikasi, sering terjadi kesalahpahaman semacam itu. Nah, buat kalian yang memang merasa gitu ya, berakhirnya hubungan itu karena hal tersebut, karena kurangnya komunikasi, karena kesibukan masing-masing dan lain sebagainya. Di sini energinya dia itu ingin memperbaiki lagi ya, ingin memperbaiki hubungannya dengan kamu, dan keputusan ada di tangan kamu gitu. Kalau memang kamu masih punya perasaan sayang, ya kenapa tidak untuk diberi kesempatan buat kalian berdua untuk memperbaiki hubungannya kembali gitu. Nah, versi yang kedua, beberapa di antara kalian, mantan kalian memang terlihat di sini sudah move on dan mencoba untuk membuka hati, mencoba untuk apa istilahnya, menjalin hubungan dengan orang yang baru. Begitu. Jadi file pertama ada dua versi ya. Dan kalau memang kamu energinya merasa di versi yang kedua gitu ya, melihat dia mungkin sudah move on dengan cara mungkin dia sudah tidak menghubungi kamu lagi, tidak ada kontak-kontakan, pokoknya nggak ada kabar sama sekali gitu ya. Nah, di sini disarankan buat kamu ya sudahlah gitu ya. Kalau memang dia sekiranya tidak ada punya rasa sayang lagi ke kamu, tidak ada mencoba usaha untuk memperbaiki lagi, ya kamu lebih baik beri kesempatan untuk orang yang baru. Nah, begitu energi yang saya lihat di sini ya buat file pertama. Jadi ada dua versi. Nah, itu seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi kalau memang saya ulangi nggak apa-apa ya.
Pokoknya kesimpulannya kalau memang kalian putus hanya karena masalah komunikasi atau karena kesibukan masing-masing, di sini masih ada kesempatan untuk memperbaiki lagi. Nah, tapi kalau memang buat kamu yang lost contact sama sekali, nggak ada tahu kabar dia bagaimana, seperti apa, nah di sini disarankan kamu untuk membuka hati buat orang yang baru gitu, karena dia juga mencoba untuk move on dan membuka hatinya untuk orang yang baru juga gitu, intinya begitu. Oke ya, buat file pertama ambil sisi positifnya aja gitu ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Next kita ke file nomor 2. Nah, buat kamu yang pilih file nomor 2, kartunya sudah saya tebar. Jadi bagaimana kondisi mantan ya, atau seseorang yang memang sudah putus dari kamu, atau bagaimana kondisi dia setelah putus dari kamu. Di sini dia terlihat ya, bukan nggak bisa move on ya, dia move on, cuman memang di sini terlihat dia masih menyimpan gitu ya memori dia dengan kamu di sini, dan ada hal yang dia rasakan gitu. Satu sisi dia sometimes gitu ya, kadang-kadang kangen banget sama kamu gitu, tetapi ada kemungkinan di sini kenapa berakhir gitu menurut dia gitu ya. Ada gini, dia jiwanya, mantan kamu di sini, dia jiwanya mungkin tipikal jiwa orang yang nggak suka diatur-atur begitu ya, nggak suka diatur-atur, dan mungkin menurut dia kamu tuh terlalu posesif sama dia gitu, karena dia di sini tipe orang yang suka kebebasan, maksudnya nggak suka terlalu kayak kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gitu gitu, dia tuh nggak suka kayak gitu. Ada dia kadang ingin menghubungi kamu, mungkin sebagian dari kamu masih berteman baik ya dengan dia, dengan mantan kamu di sini. Jadi buat dia itu, dia suka sama kamu, dia sayang sama kamu, intinya begitu ya. Tapi dia nggak suka gitu kalau kamu tuh kayak ngatur-ngatur dia. Itu sih yang hal yang membuat dia kayak nggak nyaman gitu, dan mungkin akhirnya kalian putus gitu ya. Dan bisa juga di sini kamu terlalu banyak menuntut sama dia juga gitu. Bisa juga sebaliknya gitu ya. Jadi pokoknya ego. Di sini masalahnya ego kalau saya lihat. Hubungan kalian berakhir karena ego masing-masing gitu. Jadi masing-masing mengikuti ego masing-masing, gak ada yang mau mengalah. Padahal sebenarnya sama-sama sayang, sama-sama cinta sebenarnya di sini. Nah, jadi kalau misalkan gitu ya, masalah ini bisa dikondisikan, bisa diperbaiki, ego kamu sama ego dia sama-sama ditekan gitu ya, belajar untuk dewasa, belajar untuk istilahnya apa ya, sama-sama bisa saling mengimbangi gitu, ini bisa diperbaiki, bisa ada peluang untuk diperbaiki begitu. Jadi sama-sama menerima kekurangan masing-masing, sama-sama memaklumi satu sama lain kurang dan lebihnya gitu. Pokoknya intinya ketika ada satu perbedaan, ketika ada satu masalah gitu ya, kalau seandainya kalian berdua di sini bisa berkompromi, diskusi baik-baik gitu, sebetulnya hubungan ini bisa diselamatkan gitu, dan masih ada kesempatan gitu ya untuk diselamatkan, intinya begitu. Jadi ya, hubungan nggak mungkin gitu ya kalau cuma satu orang aja yang berjuang di sini. Intinya kalau masing-masing dari kalian sama-sama berjuang, sama-sama pengertian gitu, hubungan ini bisa disatukan kembali di sini. Ada kesempatan kedua gitu. Tapi ya kembali lagi ke diri kamu dan di diri dia gitu ya. Kalau selama kamu sama dia sama-sama pegang ego masing-masing ya susah, intinya begitu. Jadi baik kamu maupun dia di sini diminta untuk kayak semacam lebih dewasa gitu ya, bahwa jangan menuntut satu kesempurnaan gitu. Diri kita sendiri aja nggak sempurna gitu, kenapa kita harus menuntut orang lain untuk sempurna misalkan kayak gitu. Nah, hal semacam itu coba didiskusikan kalau memang masih ada rasa sayang misalkan ya. Nah, caranya begitu, masing-masing dari kalian mengkondisikan ego masing-masing untuk
tidak terlalu memanjakan ego masing-masing, hawa nafsu masing-masing gitu, tapi di sini kedepankan kedewasaan, kebijaksanaan, saling mengalah gitu demi keutuhan hubungan kasih sayang kalian gitu. Nah, kalau itu bisa diwujudkan, ya ini ada kesempatan hubungan kalian bisa harmonis lagi, bisa bersatu lagi gitu. Tetapi selama kalian masih pegang ego masing-masing, ya susah. Intinya begitu pesan energinya. Oke ya, semoga jelas, semoga bisa dimengerti ya. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Next kita ke file nomor 3. Halo file nomor 3. Kartunya sudah saya tebar ya. Jadi buat kamu yang pilih file nomor 3, bagaimana keadaan dia gitu ya setelah putus dengan kamu, atau kata lainnya di sini mantan kamu gitu ya. Di sini terlihat ada kemungkinan yang membuat kalian putus atau hubungan kalian berakhir adalah salah satunya karena dia ini adalah tipe orang yang bisa dikatakan suka tebar pesona ya. Energi yang saya lihat seperti itu di sini. Dia tipe orang yang suka tebar pesona. Sejatinya dia orang yang baik, penyayang gitu ya, penuh perhatian, orangnya cukup hangat gitu. Ya pokoknya buat kamu nyaman ya, istilahnya begitu. Tapi kembali lagi, mungkin menjadi salah satu kekurangan dia adalah dia itu saking ramahnya gitu ya, jadi murah senyum dengan siapa saja gitu. Nah mungkin buat dia itu sebatas hanya keramah tamahan dia gitu, tapi kondisi itu di sini terlihat mungkin ya itu yang membuat kamu nggak suka gitu. Jadi apalagi kalau misalkan di sini kamu tipe orang yang posesif atau mungkin mudah cemburu gitu ya. Nah ini mungkin yang salah satunya membuat hubungan kalian jadi berakhir gitu. Gimana ya? Kira-kira apakah kalau misalkan dia ingin kembali kamu masih menerima atau tidak gitu? Kayaknya di sini terlihat susah ya, kamunya juga gitu. Ini bisa vice versa gitu. Bisa kamu yang memang kurang bisa untuk setia, bisa juga dianya yang memang kurang untuk setia gitu ya. Jadi inilah yang akhirnya menghancurkan hubungan kalian. Dan di sini energinya kembali lagi terlihat untuk kondisi dia lagi adalah dia mencoba untuk istilahnya ya, mencoba untuk tidak stres, atau kata lainnya mencoba untuk move on gitu ya. Karena memang tipikal dia ini tipe orang yang simple kayaknya ya, nggak mau pusing, nggak mau ribet gitu ya, aku begini adanya. Nah istilahnya kira-kira begitu gitu ya. Sejujurnya dia mengatakan bahwa aku menginginkan satu hubungan yang harmonis, hubungan yang baik gitu. Kalau misalkan saya dituduh tebar pesona atau selingkuh atau segala macam gitu ya, itu sangat salah besar kata dia sebenarnya gitu ya. Jadi dia lebih mengutamakan saat ini menunggu seseorang yang tepat, menunggu seseorang yang bisa mengerti dia kurang dan lebihnya dia, istilahnya begitu. Tapi tidak terlalu dibawa dia dibawa santai gitu, menunggu seseorang yang tepat dengan santai, dengan penuh keceriaan, misalnya begitu. Karena memang di sini terlihat energi orang yang kalian maksud di sini dia tipe orang yang simple gitu ya, nggak mau ribet, orangnya pembawaannya kayak yang enteng aja gitu ya, maksudnya nggak mau terlalu stres karena suatu masalah kayak gitu. Dan ya gimana ya, ini energi yang saya rasakan gini, kamu tuh kadang-kadang sebenarnya antara dilema juga gitu ya. Di sini terlihat orangnya kalau udah sayang gitu ya, kalau udah sayang dia benar-benar total gitu, totalitasnya, maksudnya ibaratnya gini, apa yang kamu inginkan gitu ya sama dia itu lebih banyak untuk dipenuhi gitu, diikutin gitu. Cuman ya itu tadi gitu, mungkin karena dia terlalu keren ya, karena memang pembawaannya cukup kalau dia ini cowok yang pintar ngegombal gitu ya, tipe-tipe yang romantis kayak gitu. Dan kebanyakan di sini terlihat good looking gitu ya, ganteng, manis kayak gitu-gitu. Sehingga
mudah membuat lawan jenis untuk tertarik sama dia. Ini yang bikin kamu nggak suka ya, ada kemungkinan pertama seperti itu. Nah kalau misalkan kamu cowok ya begitu juga ya, sama kemungkinan mantan cewek kamu ini adalah tipe cewek yang menarik gitu ya, mudah bergaul dan lain sebagainya. Nah kondisi ini yang akhirnya membuat kamu jadi apa ya, cemburu, takut dia selingkuh dan lain sebagainya. Dan di sini energi kamu sendiri terlihat bahwa pengalaman ini membuat kamu mungkin ya menjadi sulit untuk percaya dengan namanya cinta, sulit percaya dengan lawan jenis gitu ya. Kalau kamu cowok ya sulit percaya sama cewek, kalau kamu cewek menjadi sulit percaya sama cowok gitu ya. Jadi kayak ada rasa trauma gitu. Nah di sini dikatakan nggak usah seperti itu ya, anggap saja mungkin kamu belum beruntung gitu ya. Teruslah mencoba, teruslah berusaha, yakinlah gitu. Kamu pasti akan dipertemukan dengan seseorang yang tepat, yang memang semesta siapkan untuk kamu gitu. Kalau misalkan kamu menemui kegagalan di dalam asmara, sebelum akhirnya kamu bertemu dengan jodoh kamu yang sejati, itu adalah pelajaran kehidupan. Dan jadikan mereka-mereka ini adalah guru kamu, guru kehidupan kamu, supaya ketika kamu nanti ketemu dengan jodoh kamu yang sejati itu, kamu sudah memiliki banyak pengalaman kehidupan, kamu sudah bisa menghargai kasih sayang, kamu sudah bisa menghargai itu namanya cinta. Nah kurang lebih salah satunya seperti itu. Jadi jangan terlalu meratapi kegagalan percintaan kalian. Jadikan itu adalah sebagai pelajaran. Satu hari nanti kalau misalkan Tuhan memberikan orang yang tepat, kamu tahu bagaimana cara menjaganya dengan baik-baik, dan kamu juga tahu bagaimana kamu harus bersikap dan bertindak gitu ya. Jadi mungkin ini energi bisa vice versa gitu ya. Mungkin kamu kemarin kurang terlalu memperhatikan pasangan kamu, bisa juga dianya gitu ya. Pokoknya di sini ada satu energi, salah satu di antara kalian memang masih kayak belum serius dalam menjalin hubungan gitu ya, masih coba-coba, masih kayak mungkin semacam cinta-cinta monyet kayak gitu, cuma fun-fun doang gitu. Tapi berawal dari fun, berawal dari iseng, salah satu dari kalian di sini ternyata cintanya dalam gitu. Nah tapi ternyata tiba-tiba menemui satu karakter dari lawan jenis kalian di sini yang mungkin kurang cocok buat kamu gitu. Ada kemungkinan kamu di sini tipe orang yang kalau udah apa istilahnya, ini vice versa ya, bisa kamu bisa dia. Jadi salah satu di antara kalian kalau memang sudah serius ya sudah serius gitu. Kalau memang dia memiliki satu karakter kayak suka tebar pesona atau suka genit sama lawan jenis, itu nggak serius, itu sebatas kayak yang gimana ya, mungkin ada satu kesenangan tersendiri gitu ya buat buat dia gitu, kalau memang ini adalah energinya dia, dan kalau memang ini adalah energinya kamu buat kamu gitu ya. Pokoknya intinya di sini yang membuat kalian hubungannya menjadi berakhir itu karena salah satu dari kalian di sini suka tebar pesona gitu, bisa kamu bisa dia gitu, sehingga kehilanganlah kepercayaan satu sama lain gitu. Dan di sini salah satu di antara kalian menginginkan hubungan yang benar-benar setia, saling jujur, saling terbuka kayak gitu. Nah, tapi kalau saya lihat sih di sini lebih ke energinya dia gitu ya. Dia yang suka genit gitu ya. Lebih banyak dominan di sini adalah energi lawan jenis kalian yang memang genit, suka tebar pesona gitu. Tapi di sini dikatakan sejatinya dia adalah orang yang baik, dan apa yang kamu tuduhkan sebenarnya nggak benar gitu. Tapi di sini memang pembawaannya dia yang apa ya, santuy banget ya, kalau bahasa anak sekarang tuh santuy, santai, ya udahlah gitu. Satu hari nanti pasti gue bisa ketemu dengan orang yang mengerti kurang dan lebihnya aku, kata dia begitu. Dan di sini sepertinya ada satu energi trauma dari kamunya. Nah kamu disarankan untuk jangan terlalu tertutup, ya udahlah gitu, yang kemarin buat pelajaran, ambil hikmahnya aja. Tetap optimis dalam hati dan pikiran kalian, Tuhan pasti akan memberikan penggantinya yang jauh lebih baik begitu ya. Jadi dia di sini terlihat enjoy aja, kamu malah kayaknya galau gitu. Nggak usah ya, percayalah, berikan hati kamu untuk orang yang layak menerimanya gitu. Bukan berarti yang bukan jodoh kamu itu jelek ya. Kalau memang gak ada kecocokan,
ya ngapain dipaksakan, kan kayak gitu. Ya, semoga kamu segera dipertemukan oleh jodoh sejati kamu dari semesta ya. Amin. Terima kasih. Semoga bisa dipahami ya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih sudah menyimak. Terima kasih.